Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri selaku Ketua Mutia Atika Suri beserta anggota yang lainnya ada Fahira Salsabila, Dea Ananda, Firda Rahmina, Diah Alia, dan Ega Citra. Pada video kali ini, kelompok 1 akan membahas metode penelitian komparatif. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Itzar Bolorangka MPD. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak videonya. Saya Mutia Atika Suri dengan NPM 20190150553. Di sini pada metode yang pertama yaitu metode komparatif. Di sini saya akan membahas poin A mengenai topik atau judul dari jurnal yang sudah kelompok kami tentukan. Di sini yaitu berjudul Studi Perbandingan Tingkat Resiliensi Pengguna Narkoba ditinjau berdasarkan tingkat usia. Saya Dea Ananda Putri dengan NPM 2019-01500598 akan melanjutkan poin B, yaitu artikel ini diterbitkan di mana. Dapat kita lihat di tampilan layar ya, bahwa artikel ini diterbitkan pada jurnal Konsulenza dalam jurnal bimbingan konseling dan psikologi yang dapat diakses pada webnya, yaitu http://ijurnal.uij.ac.id/index.php/kon. Silakan ya teman-teman yang membutuhkan artikel dapat mengakses jurnal tersebut. Dapat dilihat juga bahwa artikel ini dipublikasikan pada tahun 2020. Saya Dia Alia Aura Amani, NPM 2019-01500543. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian poin C. Di dalam poin C, ditanyakan siapa yang meneliti di dalam artikel tersebut. Penelitian ini diteliti oleh Parial, Sri Handayani, dan Sabi Tohari yang merupakan dosen program studi bimbingan dan konseling di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Kepulauan Batam. Perkenalkan, nama saya Firda Rahmina dengan NPM 2018-015-00367. Di sini saya akan menjelaskan poin D, yaitu jelaskan apa latar belakang utama riset di artikel tersebut. Riset artikel ini dilatar belakangi oleh keingintahuan peneliti mengenai tingkat resiliensi pengguna narkoba yang dilihat berdasarkan kategori usia. Menurut peneliti, hal ini penting untuk dilakukan riset karena resiliensi individu pengguna narkoba perlu dikembangkan dengan kemampuan dan keterampilannya yang sangat bermanfaat untuk bekal dalam menghadapi situasi sulit yang akan datang. Selain itu, resiliensi dibutuhkan untuk dapat mengelola masalah dan ketahanan diri. Resiliensi juga dapat membantu mantan penyalahgunaan narkoba untuk kembali memerankan perannya dalam masyarakat, mampu memaknai hidupnya dengan lebih baik, mampu kembali meneliti kehidupan untuk mencapai tujuan dan harapan dalam hidupnya. Oke, apa hal menarik dan signifikan dari artikel yang kita dapatkan? Hal yang menarik ialah bahwasanya resiliensi dari umur usia dewasa yang secara keseluruhannya itu umur yang udah di atas 20 ke atas cenderung berresiliensi ataupun beradaptasi dengan baik ketimbang orang yang beradaptasi di usia yang di bawahnya. Kenapa demikian? Karena orang yang usia di atas dewasa, di atas 20 ke atas itu cenderung lebih tenang dan merasa kalau emang saya yang salah dan saya siap untuk menerima apapun yang terjadi, baik ikut konsekuensinya, dan berharap saya sendiri ini akan bebas dari yang namanya narkoba. Selanjutnya saya akan membahas pada bagian poin F, di mana di dalam poin F ini ditanyakan di mana letak originality atau kebaharuan dalam penelitian tersebut. Pada penelitian ini, letak kebaharuannya itu dapat dilihat dari variabel yang diteliti, yaitu resiliensi pengguna narkoba yang ditinjau berdasarkan tingkat usia. Penelitian mengenai resiliensi pengguna narkoba memang sudah banyak dilakukan. Hanya saja yang membedakannya dengan penelitian lain, penelitian ini fokus penelitiannya itu berdasarkan usia dari para pengguna narkoba yang dimulai dari usia 25 sampai 65 tahun yang merupakan warga binaan di Lapas 2A Martapura. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin G, yaitu apa saja masalah yang ingin dijawab peneliti atau penulis di artikel tersebut. Masalah penelitian dalam artikel ini yaitu penelitian ini membandingkan tingkat ketahanan pengguna narkoba yang ditinjau berdasarkan tingkat usia perempuan yang berada pada bagian warga di Lapas 2A Martapura
Dan untuk mengetahui tingkat resiliensi pengguna narkoba ditinjau berdasarkan tingkat usia pada warga binaan di Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Martapura. Lalu, hasil penelitian responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 110 mantan warga negara pengguna narkoba di penjara, wanita kelas 2A dan Martapura. Dengan perincian sebagai berikut, dari 110 warga didampingi, sebanyak 36 atau 32,7% adalah narapidana berusia 40-65 tahun, dan 74% lagi adalah narapidana di bawah usia 40 tahun. Hasil yang kedua didapatkan terdapat hubungan positif antara usia dengan kemampuan resiliensi. Semakin dewasa usia warga binaan, maka semakin tinggi kemampuan resiliensi yang dimilikinya. Sebaliknya, semakin muda usia warga binaan, maka semakin rendah pula kemampuan resiliensi yang dimilikinya. Perkenalkan, nama saya Faira Salsabila Pur IV, NPM 20190155000549. Di sini saya akan menyampaikan poin H. Jelaskan metode yang dipakai dan apa alasannya. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian komparasif, di mana penelitiannya membandingkan dua gejala atau lebih. Ya, kembali lagi bersama saya, Diananda Putri, akan melanjutkan poin I nih, yaitu dengan pertanyaan bagaimana kalian menjelaskan desain penelitian yang peneliti atau penulis gunakan pada artikel itu. Di sini dapat dilihat sendiri ya, di layar penjelasannya. Lalu, untuk desain penelitian ini berangkat dari metode penelitian yang dipilih atau digunakan peneliti itu sendiri. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian apa, teman-teman? Kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan penelitian komparatif. Komparatif yang dipilih juga komparatif deskriptif. Hal tersebut karena apa? Karena dalam hal ini peneliti itu membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang berbeda. Dalam hal ini, membandingkan tingkat resiliensi penggunaan narkoba ditinjau berdasarkan tingkatan usia. Di sini variabelnya adalah tingkat resiliensi penggunaan narkoba. Sampelnya itu yang berbeda-beda karena dalam tingkatan usia warga binaan perempuan di Lapas 2A Martapura itu berbeda-beda. Itulah dikatakan variabel yang sama, namun untuk sampelnya itu berbeda-beda. Ada poin J. Apakah kesimpulan menjawab semua pertanyaan itu? Jawabannya iya. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antar usia dengan kemampuan resiliensi. Tujuannya hanya untuk mendeskripsikan hubungan dari dua variabel yang berbeda. Selanjutnya, saya akan membahas pada metode penelitian komparatif. Di sini saya akan membahas poin K, yaitu sebutkan masalah apa saja yang masih atau belum diselesaikan dari penelitian di artikel itu. Di sini peneliti sudah menyelesaikan penelitian, hanya saja masih perlu perkembangan lebih lagi, dan penelitian ini masih jarang dilakukan sehingga penting untuk dikaji, khususnya pada permasalahan-permasalahan yang sering muncul pada self-adjustment atau penyesuaian diri pada situasi-situasi baru, khususnya warga binaan. Lalu, selain itu, penelitian ini juga mudah untuk dilakukan karena tujuannya hanya untuk mendeskripsikan hubungan dari dua variabel yang berbeda. Namun, terdapat pula beberapa kekurangan dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini bersifat cross-seksional sehingga penelitian ini tidak dapat digunakan untuk mengukur sebab akibat secara akurat. Yang kedua, dalam penelitian ini subjek yang digunakan bersifat homogen sehingga tidak dapat digunakan untuk penelitian dengan subjek yang berbeda. Baik, apa saja jenis yang sesuai dengan variabel itu? Pertama adalah pengaruh intensitas bermain game online terhadap mahasiswa di Universitas Jakarta. Alasannya, pertama, kita tahu sendiri bahwasanya game online adalah hal yang biasa dalam dunia digital sekarang. Tapi ada tapinya, yaitu lingkungan sosialnya itu menjadi lebih asing. Contohnya, orang lebih baik lebih cenderung bermain game online ketimbang berkumpul dengan teman-temannya, melakukan diskusi dengan teman-temannya, dan dia malah asik dengan dunianya. Kedua, yaitu adalah fanatisme fans terhadap idolanya di jenjang SMA. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwasanya dunia industri musik itu sangat besar kan ya. Nah, di balik besarnya industri itu ternyata ada beberapa fans yang benar-benar kecintaan itu dibilang batas yang tidak wajar, seperti membeli barang-barang album yang banyak, membelikan hal-hal yang tidak berguna untuk dirinya, dan itu dengan satu kata yaitu agar untuk mensupport si idolnya sendiri. Yang ketiga itu adalah studi banding antara menggunakan pembelajaran menggunakan tatap muka dan juga aplikasi.
alasannya kita tahu bahwasanya aplikasi di situasi seperti ini kita tidak bisa kita mengetahui bahwasanya orang-orang lebih dibilang lebih pandai di online. Tapi kita bisa bandingkan bahwasanya banyak juga yang lebih orang lebih paham dengan materi, dengan namanya nilai itu ketika kalau misalkan pembelajaran tatap muka. Nah, kita bisa lihat nih perbandingannya dari kedua hal itu. Yang keempat yaitu adalah pengaruh emosional usia dewasa dan usia di bawah dewasa pada saat pembinaan narkoba. Ini menyikapi dari kasus yang tadi artikel yang kita buat, yaitu kan kalau artikel yang kita buat ada reliansi atau adaptasi dari si usia dewasa itu dia lebih cenderung gampang beradaptasi dengan gampang, sedangkan yang di bawahnya itu cenderung yang tidak gampang gitu kan. Tapi bagaimana dengan emosionalnya? Apakah emosionalnya itu lebih baik di usia yang di bawah dewasa ataupun yang di atas dewasa? Dan yang terakhir adalah perbandingan pemahaman pembelajaran pada saat tidak ulangan dan maupun ulangan. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwasanya ulangan itu orang akan paham kalau misalkan materinya itu masuk sebelum ulangan. Materinya gampang nih. Tapi pada saat sudah mau ulangan, orang-orang tuh mulai sibuk kayak, ini materinya kayak apa ya? Kok pas aku pernah belajar tapi kok aku tiba-tiba lupa. Nah, itu bisa dibandingkan.